Halo sahabat ternak, ketemu lagi dengan Kang Entog. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara fermentasi gedebok pisang untuk pakan entog dengan menggunakan E4. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita siapkan gedebok pisangnya ya, yang udah dipecah kayak gini. Lalu kita untuk tambahannya kita siapkan ini daun pepaya sama daun singkong ya, sama direcah. Lalu kita campur sampai tercampur merata. Setelah kita campur, kita siapkan juga air 1 liter. Lalu E4-nya yang warna coklat, E4 peternakan. Selanjutnya gula pasir ya, atau gula putih. Untuk takarannya, gula putihnya 1 sendok makan, dilarutkan ke dalam air. Sebetulnya kalau untuk cara yang benar itu E4 sama gula pasir itu dicampurkan 12 sampai 24 jam lalu didiamkan dulu ya. Karena ini kita mau bikin tutorialnya, jadi apa-apa langsung aja. Langsung dicampurkan dengan gula pasir. Diaduk sampai merata, sampai larut. Lalu kita siramkan ya, sedikit demi sedikit sampai tercampur merata. Ya, aduk-aduk lagi biar merata si cairan E4 sama gula pasir ininya. Selanjutnya kita taburkan dedak ya, untuk tambahan fermentasinya. Kita campurkan dedak yang halus, dedak kasar juga nggak apa-apa ya, yang penting dedak campur merata. Kita bisa tambahkan lagi dedak agar lebih banyak dedaknya. Diaduk lagi, tambahkan air lagi. Untuk proses fermentasi yang penting jangan terlalu basah ya, agak hambar-hambar, lembab-lembab gitu ya, biar soalnya kan kalau gedebok pisang itu udah mengandung banyak air. Kalau kita kasih ininya basah, nanti malah jadi ini bisa gagal. Soalnya kalau kebanyakan air malah bisa jadi busuk ya. Terus kita tambahkan lagi, aduk-aduk terus sampai 1 liter airnya habis.
aduk terus, lalu kita siapkan tempat ininya, tempat fermentasinya. Nah, kalau saya ini pakai tempat bekas cat ya, kosong, lalu kita masukkan. Untuk fermentasi supaya ini berhasil, pastikan ini tempatnya atau wadahnya bisa ditutup dengan sempurna ya. Jangan sampai ada udara yang masuk, karena itu bisa mengakibatkan gagal fermentasinya. Kita tekan-tekan dulu. Supaya tidak ada udara, kita tutup bawahnya pakai plastik. Pas di atas ininya, fermentasinya ini kan gapul nih, kita ditutup dulu pakai plastik dalamnya. Nah, contohnya seperti ini nih, kita tutup plastik agar tidak terlalu ini ya udaranya. Lalu atasnya kita tutup rapat pakai plastik, atau kalau teman-teman punya tempat yang ada penutupnya bisa pakai kayak gitu. Tapi karena saya biasanya pakai bekas cat ini ya, lalu kita ikat pakai karet agar kuat ininya, dan pastikan tidak ada udara yang masuk agar tidak terjadi kegagalan dalam pembuatan fermentasi. Tutup yang rapat, kencang, lalu jangan sampai ada angin atau udara yang masuk agar proses fermentasi ini berhasil. Setelah itu kita simpan ya, fermentasinya disimpan di tempat yang teduh, yang suhu ruangan, jangan sampai terkena sinar matahari. Nah, kenapa kita pakai batang pisang atau gedebuk pisang untuk fermentasi ini? Karena itu manfaatnya banyak ya dari gedebuk pisang itu, untuk mengurangi biaya pada saat melonjaknya harga pakan. Juga bisa mengurangi bau kandang ya, kalau sering dikasih makan batang pisang itu bisa mengurangi bau kandang. Juga sebagai pakan cadangan atau alternatif. Jadi kalau kita tidak tergantung pada pakan pabrikan, harganya kan lumayan, jadi
sebagai selingan atau pakan alternatif untuk mengurangi biaya pakan. Keuntungan pengelolaan limbah batang pisang di fermentasi ini atau fermentasi dengan E4 bisa meningkatkan gizi dan nutrisi, meningkatkan daya cerna, meningkatkan palatabilitas ternak, mengurangi bau kandang, dan menghasilkan pupuk kandang yang berkualitas. Kenapa batang pisang harus difermentasi dulu? Karena kalau kita berikan langsung itu seratnya kasar ya. Nah, kalau kita difermentasikan itu seratnya menjadi halus dan mudah dicerna serta baik untuk pencernaan dan kesehatan entok itu sendiri ya. Oke, segitu saja video dari saya. Untuk hasil fermentasinya kita tunggu 4 hari ya dari pembuatan fermentasi, dan akan saya bikinkan video hasilnya apakah berhasil atau gagal ya. Nanti tunggu aja di video selanjutnya. Sampai jumpa.